Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi Psikologi Sosial dalam Pendidikan Non-Formal sebagai upaya menciptakan pembelajaran inklusif dan humanis. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial tersebut mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan perkembangan seseorang. Karena itu, psikologi sosial menjadi ilmu yang penting untuk memahami bagaimana seorang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dalam pendidikan non-formal, pemahaman psikologi sosial sangat dibutuhkan agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam situasi sosial. Menurut Gordon R. Ford, perilaku seseorang dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Sedangkan menurut Kurt Lewin, psikologi sosial mempelajari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi psikologi sosial itu membantu kita memahami bagaimana manusia berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sosial. Konsep dasar psikologi sosial. Terdapat beberapa konsep dasar dalam psikologi sosial. Yang pertama yaitu persepsi sosial. Adalah bagaimana seseorang menilai orang lain. Kedua, ada sikap, yaitu penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Yang ketiga, ada identitas sosial, yaitu bagaimana seseorang merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Keempat, pengaruh sosial, seperti tekanan kelompok dan konformitas. Dan yang terakhir adalah komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Selanjutnya adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan di luar jalur formal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan non-formal bersifat fleksibel dan terbuka untuk semua kalangan tanpa membedakan usia maupun latar belakang sosial. Tujuan dari pendidikan non-formal adalah membantu masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Hubungan psikologi sosial dengan pendidikan non-formal. Psikologi sosial memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan non-formal. Hal ini karena proses pembelajaran terjadi melalui interaksi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan belajar yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menurunkan minat belajar. Oleh sebab itu, pendidik perlu memahami kondisi sosial seperti peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih nyaman dan efektif. Self-care pendidik. Selain memahami peserta didik, pendidik juga perlu menjaga kesehatan fisik dan mental melalui self-care. Self-care merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri agar terhindar dari stres dan kelelahan saat mengajar. Dengan kondisi mental yang baik, pendidik dapat lebih produktif dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pembelajaran inklusif. Pembelajaran inklusif adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi. Dalam pendidikan non-formal, pembelajaran inklusif lebih mudah diterapkan karena sifatnya fleksibel. Dengan adanya pembelajaran inklusif, semua peserta didik memiliki kesempatan belajar yang sama. Dalam pendidikan non-formal juga dikenal teori andragogi menurut Malcolm Knowles. Andragogi adalah pendekatan pembelajaran orang dewasa yang menekankan pengalaman dan kebutuhan peserta didik. Dalam pendekatan ini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta untuk belajar secara mandiri. Kesimpulan dari presentasi saya adalah psikologi sosial memiliki peran penting dalam pendidikan non-formal. Psikologi sosial membantu menciptakan pembelajaran yang efektif, humanis,
yang sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, self-care pendidik, pembelajaran inklusif, dan pendekatan andragogi juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan non-formal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.